logistik. Nah, berdasarkan permasalahan ini, maka tujuan dari artikel ini sendiri adalah yaitu untuk menyajikan aplikasi analytical network process berdasarkan informasi kuantitatif dan kualitatif dengan berbagai dimensi untuk determinasi strategi kemitraan logistik terbaik dari produsen peralatan elektronik kecil yang beroperasi di Turki. Selanjutnya, interpretasi model. Pada gambar bagian kiri merupakan struktur hierarki model yang terdapat pada artikel ini, di mana pada bagian atas itu adalah determinan dari modelnya dan diikuti oleh atribut-atribut. Yang pertama diikuti oleh dimensi, dan dimensi ini juga berhubungan dengan masing-masing atributnya. Dan pada bagian bawah itu adalah keputusan-keputusan yang terdapat pada model ini. Nah, jadi berdasarkan struktur hierarkinya ini, determinan itu ditempatkan pada level tertinggi model. Selanjutnya, kriteria tingkat menengahnya adalah dimensi yang didukung dengan kriteria lain yaitu atribut. Indeks keinginan menentukan pemilihan terbaik, menunjukkan kepentingan relatif dalam mendukung suatu determinan. Analisis dilakukan pada 3 determinan pengaturan pihak ketiga dan memiliki pengaruh maksimum pada faktor ekonomi dan selanjutnya hukum dan regulasi. Nah, ini diikuti oleh in-house logistik untuk kedua determinan tersebut dengan indeks keinginan yang dinormalisasi. Alternatif berdasarkan strategi menempati urutan terakhir pada semua determinan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa faktor ekonomi memainkan peran utama dalam pemilihan strategi kemitraan logistik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penyebab paling umum kegiatan outsourcing perusahaan itu adalah bersumber dari adanya faktor ekonomis ini. Lebih lanjut diamati bahwa pengaturan pihak ketiga ternyata lebih hemat biaya dibandingkan dengan alternatif lain. Selanjutnya, berdasarkan model yang terdapat pada artikel ini, terdapat keunggulan-keunggulan model yang belum ada diterapkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah model pada artikel ini mencakup faktor kualitatif dan kuantitatif yang ditentukan dari tinjauan pustaka dan keahlian manajer perusahaan. Nah, sebelumnya pada penelitian sebelumnya belum mencakup kedua faktor ini, namun sudah mencakup salah satu faktor, yaitu kualitatif saja atau kuantitatif saja. Selanjutnya, yang menjadi keunggulan lain dari model ini adalah dapat menjadi alat untuk membuat keputusan logistik strategi dan membantu perusahaan mengevaluasi strategi logistik terbaik dengan sukses. Nah, hal ini juga dibantu oleh faktor-faktor yang tadi, di mana semakin banyak faktor yang dipertimbangkan dalam sebuah model, maka modal itu akan menjadi lebih peka terhadap berbagai kondisi, sehingga hasil dari modal tersebut akan menjadi lebih optimal dan lebih baik dan dapat diterapkan di perusahaan untuk strategi logistiknya. Di balik keunggulan-keunggulan model tersebut juga terdapat keterbatasan model, yaitu yang pertama adalah model ini hanya mengevaluasi 3 alternatif manajemen logistik, yaitu in-house logistik, third party arrangement, and strategic alliance. Nah, selanjutnya keterbatasan model yang kedua adalah struktur dan keluaran model tergantung pada industri yang dipilih dan preferensi kasus perusahaan. Nah, jadi apabila industrinya berbeda dan preferensi terjadi perbedaan kasus juga pada perusahaan tersebut, maka modal ini belum cukup bisa untuk mengatasi permasalahan yang berbeda tersebut. Jadi harus ditinjau ulang di berbagai faktor-faktor yang berkaitan. Nah, sedangkan keterbatasan yang ketiga adalah perbedaan antara industri dan koperasi harus dipertimbangkan saat menerapkan modal ini di sektor atau di perusahaan lain. Nah, berhubungan juga dengan keterbatasan yang kedua, yaitu ketika diterapkan di sektor lain atau perusahaan lain, modal ini harus bisa menyesuaikan kembali terhadap kasus pada perusahaan tersebut.
Nah, sekian presentasi dari artikel yang setelah saya review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke presenter yang kedua. Volunteer berikutnya silakan. Citra Pak yang presentasi. Ya, boleh. Sudah terlihat Pak slide-nya Pak? Oke, udah. Coba di slide Zoom. Sudah. Oke, udah slide Zoom. Oke, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan paper yang berjudul An Integrated Forward or Reverse Logistic Network Optimization Model for Multi-Stack Capacitated Supply Chain. Di mana dalam paper ini terdapat formulasi masalah, yaitu di sini dibahas jaringan maju dan jaringan mundur. Berdasarkan gambar yang ada itu terlihat kalau jaringan maju itu produk baru itu dikirim dari pusat produksi atau production center ke zona pelanggan, yang dimana zona pelanggan ini telah diasumsikan ditentukan sebelumnya dan tetap melalui pusat distribusi untuk memenuhi permintaan setiap pelanggan dalam periode waktu yang berbeda. Sistem kerjanya di sini yaitu produk ditarik melalui jaringan divergen. Sedangkan jaringan mundur, di sini produk yang dikembalikan oleh pelanggan dikumpulkan pada collection center, dan setelah dilakukan pengujian, produk yang dapat dipulihkan dikirimkan ke recovery center, dan produk yang bekas dikirim ke disposal center. Di sini konsepnya produk yang dikembalikan dikirim melalui jaringan semi konvergen sesuai dengan prinsip dorong. Permasalahan yang dibahas di sini yaitu penentuan jumlah dan lokasi fasilitas, keputusan tentang tingkat kapasitas fasilitas untuk mencapai biaya minimal dan daya tanggap jaringan, penentuan kapasitas produksi, pemulihan, distribusi dan pengumpulan, serta aliran produk antar fasilitas. Dalam paper ini, desain jaringan logistik terintegrasi melibatkan trade-off antara biaya total dan daya tanggap jaringan. Dalam beberapa kasus, perusahaan itu perlu membuka lebih banyak fasilitas untuk meningkatkan daya tanggap terhadap kepuasan pelanggan, sehingga hal tersebut menyebabkan biaya investasi yang lebih besar. Oleh karena itu, dirancang jaringan logistik terintegrasi untuk memperhitungkan biaya jaringan dan daya tanggap jaringan secara bersamaan. Sehingga tujuan dari paper ini yaitu menyelidiki jaringan logistik maju atau mundur terintegrasi dan mengusulkan desain jaringan logistik multitahap berkapasitas dengan merumuskan masalah jaringan logistik umum menjadi model pemrograman bilangan bulat campuran dua tujuan yang bertujuan untuk meminimalkan total biaya dan memaksimalkan respon terhadap rantai pasok closed loop secara bersamaan. Interpretasi model ini dikembangkan dengan menghasilkan dua fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuan pertama meminimalkan total biaya yang terdiri dari biaya tetap pembukaan fasilitas, biaya transportasi, biaya operasi, dan biaya pergudangan dengan formulasi minimal Z1 sama dengan TC1 ditambah TC2 ditambah TC3. Sedangkan fungsi tujuan yang kedua yaitu memaksimalkan respon total termasuk respon maju dan mundur dari jaringan terintegrasi dengan formulasi maksimasi Z2 dengan batasan TC1 merupakan biaya tetap pembukaan pusat produksi atau pemulihan, distribusi atau pengumpulan dan pembuangan. TC2 merupakan biaya transportasi produk dalam jaringan maju dan mundur serta biaya operasi. TC3 merupakan biaya pergudangan di pusat distribusi atau pengumpulan, di mana batasan yang ke-6 dan ke-7 pada paper tersebut memastikan bahwa permintaan dari semua pelanggan puas dan produk yang dikembalikan dari semua pelanggan dapat dikumpulkan. Batasan selanjutnya yaitu menjamin keseimbangan aliran pada produksi atau pemulihan, pusat distribusi atau pengumpulan di aliran maju dan mundur. Lalu batasan
selanjutnya yaitu batasan kapasitas pada masing-masing fasilitas, batasan logis yang terkait dengan tingkat kapasitas yang berbeda, dan terakhir batasan terhadap bilangan biner dan non-negatif pada variabel keputusan yang sesuai. Dengan variabel keputusannya yaitu persediaan produk pada distribution center, kapasitas dari pusat produksi atau pemulihan, pusat distribusi atau pengumpulan, pusat pengumpulan atau inspeksi, di mana jumlah produk yang dikirimkan pada setiap aliran. Lalu variabel keputusan selanjutnya yaitu pembukaan lokasi produksi atau pemulihan, distribusi atau pengumpulan, dan pembuangan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diterapkan algoritma branch and bound dengan menggunakan software Lingo, di mana model B objektif diubah menjadi model objektif tunggal dengan menggunakan bound objective method dan mempertimbangkan tujuan kedua sebagai kendala. Algoritma branch and bounds ini untuk mixed integer programming biner bekerja dengan memperbaiki nilai dari beberapa atau semua variabel biner dan kemungkinan menyelesaikan relaksasi yang sesuai, di mana algoritma ini dimulai dengan menyelesaikan linear programming untuk MIP asli. Jika tidak ada solusi yang layak, maka tidak ada solusi dan algoritma tersebut dihentikan. Nilai solusi optimal diperoleh jika semua variabel biner memiliki nilai 0 atau 1. Ilustrasi contoh dalam jurnal ini yaitu terdapat 3 pusat produksi atau pemulihan, 5 pusat distribusi atau pengumpulan, 3 pusat pembuangan, dan 4 zona pelanggan. Diasumsikan bahwa setiap fasilitas memiliki 4 kemungkinan tingkat kapasitas, tetapi kapasitas produksi, pemulihan, distribusi, dan pengumpulan merupakan variabel keputusan yang berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai optimum global dari fungsi tujuan pertama atau total biaya rantai pasokan menjadi meningkat ketika nilai Z2 minimum atau yang ditentukan oleh pusat distribusi atau pengumpulan meningkat. Selanjutnya, pengaruh pentingnya forward responsiveness terhadap total biaya. Di sana terlihat bahwa peningkatan permintaan dan rasio pengembalian meningkatkan total biaya jaringan. Total biaya lebih sensitif terhadap permintaan dibandingkan dengan rasio pengembalian. Keunggulan dari model ini mampu mengintegrasikan keputusan desain jaringan maju dan mundur untuk menghindari suboptimalitas yang merupakan hasil dari desain terpisah dan sekuensial. Model ini memberikan kesempatan yang efisien bagi manajer untuk mengambil keputusan yang tepat untuk merancang jaringan logistik di antara berbagai fasilitas dengan berbagai tingkatan kapasitas. Sedangkan keterbatasannya yaitu model ini belum memasukkan elemen resiko dan ketidakpastian yang terlibat dalam masalah desain jaringan logistik terbalik. Selanjutnya, belum adanya perlakuan multitujuan yang secara eksplisit menganalisis trade-off antara biaya, potensi pasar, dan pengembalian cepat dalam jaringan logistik terintegrasi multiproduk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Berikutnya yang ketiga, silakan. Syafira, Pak. Iya, silakan. Ini di closing dulu Citra apanya? Oke. Baca di slide dulu. Iya, Pak. Aduh, ini. Di apa aja dulu tadi, di close, diulang aja lagi. Tadi udah muncul sih. Di apa namanya, di close dulu, share screen-nya itu, habis itu upload ulang. Gimana ya, Pak? Yang PowerPoint-nya itu di close dulu. Maksudnya yang di luaran ya, yang di luar Teams-nya itu. Coba di close. Terus yang di Teams-nya di Nih, ini udah kelihatan. udah. Yang intermodal nih ya. Iya, yang intermodal. Ya, di slide show. Iya, baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Syafira Salsabila akan mencoba mempresentasikan hasil ringkasan dari artikel yang sudah dibahas, yaitu An Intermodal Freight Transport System for Optimal Supply Chain Logistik, atau sistem transportasi barang antar moda untuk rantai pasok logistik yang optimal. Latar belakang masalah ini adalah yang pertama berawal dari tuntutan untuk beroperasi lebih efisien dan meningkatkan produktivitas supply chain. Kemudian komponen utama dalam rantai logistik adalah transportation system network. Nah, di negara berkembang, transportasi angkut barang yang utama itu adalah masih menggunakan jalan raya atau road-based freight transport. Namun, peningkatan penggunaan jalan raya ini yang semakin signifikan mengakibatkan penggunaan jaringan jalan raya yang berlebihan tanpa banyak improvement telah mengakibatkan kemacetan, peningkatan konsumsi energi, dan dampak lingkungan. Dan juga disebabkan oleh kebutuhan akan respon yang cepat terhadap perubahan dinamis dan ketidakpastian dalam operasi hulu. Kemudian latar belakang masalahnya juga adalah banyak moda transportasi yang tersedia, tetapi jarang digunakan bersamaan karena perlengkapan dan maintenance, serta kapasitas jalan raya dan keadaannya yang tidak layak. Maka dari itu tujuan dilakukannya pengembangan model ini adalah diperlukan sistem transportasi intermodal yang efisien yang dapat meringankan keadaan jalur distribusi pada jaringan rantai pasok. Maka dari itu, paper ini mengusulkan model yang bertujuan untuk perencanaan strategi transportasi yang melibatkan jaringan sistem intermoda yang luas. Metodologi dalam perancangan model ini melalui dua langkah utama yang berbeda, yaitu yang pertama, traffic data analysis, yaitu menentukan tingkat kemacetan lalu lintas pada jaringan logistik jalan raya. Tujuannya untuk memperkirakan arus lalu lintas dalam kondisi normal dan abnormal. Kemudian kemacetan lalu lintas tersebut dievaluasi berdasarkan spatio-temporal data mining proses untuk mendeteksi insiden pada rentang waktu tertentu. Kemudian prediksi akurat ini dalam rentang waktu singkat akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan penggunaan transportasi intermoda. Kemudian langkah duanya dilanjutkan dengan intermodal transport optimization. Optimasi jaringan intermoda yang terdiri dari jalan raya dan kereta. Intermoda yang dimaksud adalah penggunaan dua alat transportasi yang sebelumnya dilakukan hanya dengan berbasis jalan raya, kemudian dalam intermoda ini dikombinasi dengan kereta api. Keputusan untuk memasukkan kereta dalam jaringan distribusi berdasarkan traffic spatio-temporal congestion analysis dan traffic congestion forecast. Model mempertimbangkan penjadwalan waktu dan sinkronisasi jaringan kereta dan operasi terminal untuk meminimasi waktu transit. Kemudian, estimasi arus lalu lintas dilakukan dengan mekanisme kernel-based support vector, sementara mixed integer programming digunakan untuk mengoptimasi penjadwalan jaringan transportasi intermodal dengan mempertimbangkan berbagai biaya dan constraint kapasitas. Pada model ini, kereta api dipilih sebagai alternatif utama karena lebih menguntungkan dari segi better connectivity, regulated schedules, diversified distribution channel, faster delivery time, dan acceptable transport cost. Yang pertama, yang traffic data analysis tadi. Tahap dalam memprediksi kemacetan dalam tahap ini adalah data preparation dan categorization. Jadi dari database, data-datanya dikelompokkan dalam interval waktu yang berbeda dan kondisi khusus seperti adanya acara dan lain sebagainya itu ditandai. Kemudian dilanjutkan dengan model generation, yaitu mengembangkan model lalu lintas sementara dari nilai variabel yang bertindak sebagai proksi kemacetan, yaitu dalam hal ini adalah speed. Kemudian congestion analysis atau analisa kemacetan. Maksudnya adalah deteksi kemacetan dengan menghitung Mahalanobis distance antara data real time dengan slot waktu yang sesuai dalam traffic model. Kemudian level deteksi untuk time slot berurutan. Setelah sinyal meningkat pada level tertentu, forecasting lalu lintas jangka pendek pun dimulai. Kemudian selanjutnya terakhir model peramalan
support vector regression. Hasilnya dikumpulkan dari semua spatial cluster dan mendapatkan indeks kemacetan untuk setiap rute dalam jaringan. Untuk optimasi transport intermodal, prediksi arus lalu lintas meramalkan kemacetan pada slot waktu mendatang. Hal ini menjadi basis untuk menentukan strategi intermoda. Tujuan model ini adalah untuk menangkap trade-off biaya operasional dan nilai biaya waktu yang terjadi dalam waktu transit, pengiriman, dan meminimalkan keduanya. Untuk gambaran intermodal transport network-nya dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi struktur jaringan dan modal koridor. Setiap koridor yang menghubungkan antara terminal itu mempunyai fixed cost. Setiap koridor hanya ada satu kereta dalam satu waktu. Kemudian permintaan angkut barang itu didasarkan pada permintaan customer yang uncertainty. Kemudian special cluster zona customer, operasi, dan perpindahan jarak pendek. Jadi customer-customernya itu dikelompokkan ke dalam spatial cluster dengan satu atau lebih terminal. Kemudian formulasi matematisnya, objektif function dari model yang kita rancang ini adalah untuk meminimasi biaya fixed train corridor dan biaya transit container. Kemudian dengan memasukkan 6 constraint. Constraint yang pertama aliran keluar barang, simpanan, dan level permintaannya harus balance. Constraint kedua, barang masuk harus memenuhi permintaan. Constraint ketiga, jumlah aliran barang sampai sama dengan jumlah yang berangkat. Constraint yang keempat, barang yang di-unloaded harus sama dengan barang yang di-loaded ditambah dengan sisa inventory. Constraint yang kelima, level inventory harus lebih kecil dari kapasitas terminal. Constraint yang keenam, barang maksimum dibatasi oleh kapasitas kereta. Decision variabelnya yang akan kita ketahui adalah start time dan end time terkait terminal, transit time terkait drayage movement, unit cost inventory, unit cost train kanal, unit cost drayage dari customer zone ke terminal dan sebaliknya. Jadi gambaran dari model ini adalah ada terminal-terminal yang akan dihubungkan oleh koridor kereta api tersebut. Kemudian yang dari terminal ini akan menghubungkan dengan customer zones yang dilanjutkan dengan jaringan jalan raya truk. Seperti itu. Dari cost drayage itu adalah maksudnya dari terminal ke customer itu atau perpindahan jarak pendek. Seperti itu. Kemudian keunggulan dari model yang dibentuk ini adalah hasil analisis ini sangat penting dan berguna karena adanya detail spesifik bahwa transportasi intermodal itu lebih baik daripada jaringan unimoda jalan raya. Seperti pada waktu kemacetan terjadi, maka dapat disarankan untuk strategi intermoda dengan tetap mempertimbangkan biaya dan batas waktu. Hasil analisis model ini detail hingga dapat melihat keadaan jaringan setiap jam, dapat menunjukkan operational cost dengan skenario jumlah komoditas barang yang berbeda-beda. Kemudian kesimpulan model ini juga bisa memperlihatkan bahwa semakin tinggi waktu, semakin tinggi operational cost, jumlah feasible solution akan menurun. Artinya, ketika waktu meningkat, maka sistem berusaha menggabungkan servis agar waktu transit lebih cepat yang menghasilkan biaya handling dan operasional lebih tinggi atau trade-off biaya dan waktu. Kemudian, manajer transportasi logistik dapat dengan mudah memutuskan untuk menggunakan strategi intermoda berdasarkan analisis kemacetan dan cost time trade-off pada moda alternatif. Namun keterbatasan dari model ini adalah model yang dikembangkan ini lebih cocok diadaptasikan pada jaringan lain dengan jarak rute yang lebih singkat. Pada jarak singkat ini, transportasi intermoda ini bisa dipakai hanya jika level kemacetan sudah tak tertahankan lagi. Kemudian hasil komputasi untuk optimasi intermoda cukup sulit untuk diselesaikan, perlu mempertimbangkan metode simulasi yang lebih cepat dan efisien untuk menemukan feasible solution. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya bisa diteruskan.
Iya, Rami. Ini di slideshow. Oke, silakan. Udah muncul. Ulang lagi slideshow. Oke, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Udah slideshow-nya. Oke. Udah, silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan artikel yang berjudul Simulation Based Decision Support System for Logistics and Management. Pendahuluan, artikel ini dilatar belakangi oleh adanya bisnis dan data di mana meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis modern dan ketersediaan data bervolume besar sehingga dibutuhkan sebuah metode terkomputerisasi pada area pelabuhan. Kemudian permasalahan yang ditemukan yaitu konsep yang ada saat ini menghubungkan dry port langsung dengan seaport yang membuat munculnya permasalahan baru yang harus dihadapi di mana operasi logistik antar terminal di pelabuhan harus terkoordinasi dan tersinkronisasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bagi para pembuat keputusan diperlukan pengembangan model dengan arah strategi pengambilan keputusan yang baru. Dalam hal ini, terdapat hierarki logistik dengan level taktikal aliran logistik dan level operasional termasuk routing, terutama dalam kondisi data yang kian dinamis di area pelabuhan dan tidak terduga. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan sistem pendukung keputusan yang memungkinkan pengaturan aliran barang dan transaksi bisnis antara dry port dan seaport. Interpretasi model dalam artikel ini menggunakan 3 metodologi. Yang pertama yaitu Unified Modeling Language atau UML, di mana ia mendeskripsikan struktur dan aktivitas pada DDS. Metode ini dapat merepresentasikan visual program atau diagram sehingga kita dapat memahami hubungan antar objek. Metodologi yang kedua yaitu Discrete Event System, yaitu mensimulasikan pemodelan menggunakan metode yang baru. Dalam hal ini, metode ini merupakan simulasi logistik sistem dengan kondisi perubahan status yang terjadi pada titik diskrit dan dipicu oleh kejadian atau yang disebut juga dengan event. Metode yang ketiga yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO yang dikombinasikan dengan Budget Allocation OCBCA, yaitu perhitungan model simulasi. Menggunakan pengukuran parameter di mana algoritma optimasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan metode budget allocation, perhitungan alokasi budget untuk memaksimalkan efisiensi dan keputusan yang optimal. Framework yang digunakan yaitu terdiri dari 4 komponen data, komponen model, keputusan, dan komponen interface yang dapat dilihat pada diagram UML CAS diagram berikut. Kemudian, rencana pendekatan manajemen berdasarkan spesifikasi 2 modul utama, yaitu modul simulasi dan modul optimasi yang akan dijelaskan lebih lanjut. Design Decision Support System dapat dilihat pada gambar DSS berikut ini, yang dimana dalam setiap komponennya itu berdasarkan framework memiliki tujuan dan peran masing-masing. Yang pertama yaitu komponen data, yang terdiri dari 3 data seluruh model simulasi yang siap untuk dijalankan, data prosedur internal pelabuhan, dan data informasi eksternal seperti kedatangan kapal, jumlah kapal maupun waktu kedatangan. Yang keempat yaitu model simulasi. Model simulasi ini meniru sistem menerapkan strategi pengoptimalan modul dan penyediaan pengukuran kinerja. Kemudian model optimasi mengkombinasikan varian PSO, metode PSO, menghitung budget optimal dengan skema OCBCA untuk mendapatkan kandidat solusi guna memaksimalkan kemungkinan terpilihnya sistem atau desain yang terbaik. Yang keempat yaitu komponen interface, menyediakan sistem informasi keseluruhan infrastruktur yang ada dengan perbandingan 2 arah antara sistem yang nyata di lapangan dengan sistem informasi melalui model based management service. Adapun dalam komponen pengambilan keputusan diawali dengan adanya current state yang ada pada sistem, kemudian dilakukan simulasi modul untuk dimasukkan
nilai-nilai yang diperlukan hingga ditemukan modul yang optimal sebagai kandidat variabel. Studi kasus dilakukan pada Pelabuhan Trieste dan Dryport di Italia. Deskripsi model simulasi dengan UML kemudian ditranslate atau diterjemahkan ke dalam simulasi arena. Adapun di dalam port terdapat aktivitas seperti customs dan juga antrian untuk menunggu customs, sehingga di dalam pelabuhan terdapat dua area atau tempat yang diperlukan untuk kontainer menunggu proses ekspor dengan pihak bea cukai. Deskripsi model optimasi berdasarkan dua pendekatan, yaitu menentukan area parkir untuk memaksimalkan fungsi sistem. Yang kedua, menentukan jumlah operator yang terlibat untuk meminimalkan lead time. Pertama, kita bahas aplikasi DSS pada tactical level. Solusi yang didapatkan yaitu adanya perluasan area 1 dan area 2, area pengerjaan dan juga area parkir tadi, di mana dihasilkan 57% untuk area 1 dan area 2 23%. Sehingga pemeriksaan bea cukai yang berada di area 1, yang mana dalam hal ini kondisi jumlah operator tidak berubah. Selanjutnya, simulasi arena yang dapat kita lihat antara Dryport Vertinity dengan port yang ada dekat area loading. Pada level taktikal dapat dilihat pada tabel yang berjumlahkan tempat yang dimasukkan dalam tabel dan menghasilkan DSS hasil simulasi. Tabel yang kedua yaitu jumlah operator masing-masing pada pelabuhan. Pada aplikasi DSS pada operasional level, kondisi jumlah area tidak berubah. Tabel optimal operator yang diusulkan dari DSS yang berjumlah 30. Berdasarkan resource, yaitu forwarder infinity, customs, port area, custom staff infinity, area staff, dan forwarders import. Berdasarkan persentase rata-rata pemanfaatan sumber daya yang ada di pelabuhan yang cukup tinggi yang dapat dilihat pada tabel persentase ini, di mana lead time tidak berkurang dengan penambahan sumber daya yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan modifikasi dimensi sistem pada sistem taktis seperti penambahan area parkir untuk kontainer ataupun mengurangi waktu operasional. Kesimpulan pada artikel ini yaitu desain DSS dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam operasional sebagai taktis dalam sistem logistik. Integrasi dari dua modul yang tadi ditentukan menentukan keoptimalan indeks kerja yang sesuai. Adapun keunggulan model dalam hal ini, simulasi ini merupakan pendekatan standar evaluasi sistem kinerja logistik. Algoritma DES dapat menggambarkan aliran proses bisnis, kemudian metode PSO yang dapat memahami pola lingkungan pada port atau pelabuhan, dan penggunaan metode OCBCA yang dapat menunjukkan pilihan dengan biaya yang paling optimal. Modul simulasi ini dilakukan dengan realisasi simulasi kejadian diskrit dan modul optimasi menggunakan algoritma meteoristik PSO dikombinasikan dengan skema OCBCA. Akan tetapi keterbatasan model ini diagramnya hanya dapat diaplikasikan pada alur kerja. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan pada siang ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita bisa lanjut lagi? Ya, Pak. Di stop screen dulu, screen sharing dulu. Nih.
Maaf, sudah kelihatan, Pak? Oke, sudah. Di apa aja? Slideshow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul Analyzing Key Event Factor of Ski Logistic Development Using Diffuse Demattel Method. Jadi di sini permasalahan yang diangkat oleh peneliti, semakin berkembangnya perekonomian dan semakin berkembangnya sebuah kota, jadi logistik di sana akan menimbulkan dampak-dampak terhadap sistem perkotaan tersebut, seperti meningkatnya kemacetan karena peningkatan dari jumlah kendaraan yang melakukan aktivitasnya, terus peningkatan terhadap polusi udara, pencemaran lingkungan, terus meningkatnya penggunaan konsumsi energi. Jadi dibutuhkan sebuah sistem logistik perkotaan yang dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan daya saing perkotaan tersebut secara komprehensif. Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu, telah banyak melakukan kajian terhadap logistik perkotaan. Seperti Munuzuri dan kawan-kawan telah memberikan usulan kebijakan publik untuk pemerintah dalam untuk mengurangi dampak dari peningkatannya logistik perkotaan terhadap lingkungan. Taniguchi dan Tamagawa melakukan penelitian terhadap penggunaan tol sebagai jalur utama logistik perkotaan, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa perlu mengklasifikasikan faktor-faktor utama apa saja yang mempengaruhi peningkatan logistik perkotaan sehingga logistik perkotaan dapat meningkat dan dampak terhadap lingkungan dapat diturunkan secara komprehensif. Ini merupakan model yang diusulkan oleh Hong Mei He dan Hai Feng Cheng dalam penelitian kali ini. Jadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi logistik perkotaan. Di sini mereka membagi faktor tersebut ke dalam 4 aspek. Dari setiap aspek tersebut terkumpul faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi logistik perkotaan menjadi 21 faktor. Dan faktor tersebut merupakan faktor penyebab dan faktor yang terdampak dari setiap masing-masing faktor. Faktor tersebut akan dilakukan proses perhitungan menggunakan metode fusi Demattel metode, sehingga didapatkan faktor utama yang mempengaruhi logistik perkotaan dan peningkatannya terhadap perekonomian perkotaan tersebut. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi logistik perkotaan. Terdapat faktor pertama, rute transportasi, penggunaan jalur kereta api baik di bawah tanah dan jalur kereta api di daratan. Terus penggunaan terminal kapal, pusat logistiknya di mana, terus jalan menuju ke bandara, terus dan lain-lainnya sampai dengan reliability of transportation. Faktor-faktor tersebut akan dilakukan
perhitungan dan dari pendapat-pendapat para ahli. Demattel dan Fuji itu menggunakan metode yang sama, yaitu menghimpun pendapat dan ide dari para ahli dan dilakukan selanjutnya analisis terhadap hubungan dari masing-masing faktor yang dikemukakan oleh ahli tersebut. Dari 21 faktor tersebut didapatkan bahwa didapatkan bahwa 6 faktor utama yang mempengaruhi logistik perkotaan dan memberikan efek langsung terhadap logistik perkotaan dan dampak lingkungannya. Faktor tersebut yaitu infrastruktur informasi dan komunikasi, rute transportasi, terus hub air freight, pusat logistik, kemacetan lalu lintas, biaya logistik. Jadi dari ulasan yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan kalau model ini memiliki kelebihan atau keunggulan. Pertama, data yang data yang diolah oleh peneliti itu tuh berangkat dari pendapat ahli. Jadi perhitungan pendapat tersebut berdasarkan base dari pengalamannya. Terus hasil yang diberikan merupakan dapat mengklasifikasikan faktor penyebab dan faktor utama menjadi faktor utama yang menyebabkan terus kekurangannya. Model ini hanya menganalisa faktor utama penyebab dan faktor yang terdampak. Jadi tidak semua faktor yang dilakukan analisis. Terus peneliti hanya memaparkan faktor utama yang mempengaruhi, tapi tidak menjelaskan sampai ke solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perkembangan dari logistik perkotaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atau apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita bisa lanjutkan. Satu lagi ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak dan teman-teman, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul An Integrated Urban Logistic Model for Frito-Lay Coordinating Aggregated Level Production and Distribution Decision. Di mana permasalahan awal yaitu di suatu perusahaan Frito-Lay North America memiliki 16 kelompok berbeda dari barang yang diproduksi dan non-produksi dengan ribuan stock keeping units atau SKU. Perusahaan ini juga mengoperasikan 33 fasilitas produksi, 192 distribusi center, 1.535 bins di Amerika Serikat, serta pabrik tambahan BC dan bins di Kanada yang menyebabkan FLNA menghadapi masalah kompleks pada perencanaan outbound logistik. Tujuan dari pembuatan model ini yaitu untuk meningkatkan aktivitas rantai pasokan outbound Frito-Lay dengan cara bersamaan mengoptimalkan inventory dan keputusan dari transportasi. Kemudian mengembangkan model minimasi biaya terintegrasi yang menghubungkan keluaran produksi dan jumlah pengiriman yang ditujukan ke lokasi pengiriman serta sehingga memungkinkan permintaan terpenuhi dengan biaya yang efektif dan efisien serta tepat waktu.
Interpretasi model ini berupa simulasi mixed integer programming, di mana dibuat model untuk meminimasi biaya yang terintegrasi yang menghubungkan keluaran produksi dan jumlah pengiriman dan yang ditujukan ke lokasi pengiriman. Dengan demikian, hal ini memungkinkan permintaan yang terpenuhi dengan biaya efektif dan berwaktu. Selain itu, tujuan mengembangkan model ini agar pertama itu mengoptimalisasi inventory dan pengurangan di gudang air receiving pabrik atau disebut juga dengan warehouse pabrik, lalu optimalisasi atau optimasi pada beban untuk transportasi dari gudang pabrik ke lokasi pengiriman, yaitu distribution center, bins, pabrik dan pelanggan, serta pengiriman langsung atau direct delivery, pengiriman sambil memungkinkan langsung dari pabrik ke toko dan antar pabrik, serta pengoptimalan aliran di seluruh keluaran rantai pasokan yang terkait. Keunggulan dari model ini adalah kemampuannya untuk mengkoordinasi inventory dan jumlah pengiriman dengan pemuatan truk dan keputusan parotean. Model ini juga mempertimbangkan opsi bahwa pelanggan direct delivery atau pelanggan yang dengan pengiriman langsung dapat menerima pasokan langsung dari gudang pabrik, distribution center, dan bins. Selanjutnya, keunggulan dari model ini yaitu mengidentifikasi pelanggan direct delivery dalam kumpulan pelanggan dan mengukur nilai dari pengiriman langsung kepada mereka. Selain itu, di dalam ini modelnya ini dibuat dalam bentuk dua, yaitu inventories dan protean. Untuk menentukan inventorinya, itu ditentukan sekumpulan pelanggan direct delivery dan jumlah pengisian mingguan dan pengiriman ke lokasi pengiriman sambil meminimalkan biaya relevan. Lalu untuk proteannya, atau subprotean nanti untuk menemukan subset dari lokasi pengiriman yang harus dikunjungi truk dari gudang ke pabrik. Keterbatasan dari model ini yaitu solusi optimal yang solusi optimal yang tepat dan tapi tidak praktis. Selanjutnya yaitu tidak dapat memperoleh solusi menggunakan software yang ada dan nyata. Kesimpulan dari pemodelan ini yaitu pemilihan untuk direct delivery atau pengiriman langsung ke pelanggan, selain membuat keputusan protean dan inventory, menyediakan persediaan di gudang pabrik, FLNA sendiri juga dapat merealisasikan penghematan biaya yang signifikan dibandingkan dengan benchmark model lainnya yang tidak memungkinkan pengiriman langsung. Mungkin sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sudah semua nih ya? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Oke, saya kasih waktu 10 menit kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah dibaca. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan perihal konsep-konsep yang ya karena satu orang baca satu paper tentunya kan hanya memahami paper yang dibaca saja kan. Nah itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang dibaca, bukan teknisnya ya, tapi konsep teoretikal yang ingin ditanyakan silakan aja. Kalau topiknya di luar dari paper yang di-review, boleh nggak, Pak? Boleh. Gini, Pak, saya mau nanya. Ini permasalahan terkait blockchain, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Gini, Pak, saya secara garis besar sudah cukup mengerti tentang blockchain, cuman sebenarnya
hasil yang didapatkan dari penggunaan, bukan penggunaan, maksudnya kalau kita melakukan penelitian terhadap blockchain suatu supply chain atau logistik, itu tuh apakah hasilnya berbentuk aplikasi atau apakah itu cuma sekedar analisisnya saja? Sebenarnya itu sih Pak. Nambang ya Pak. Bergantung ke topik, bergantung kepada permasalahannya. Kalau permasalahannya ingin mengetahui efektivitas teknologi blockchain pada satu objek, pada satu kasus, ya tentu nggak bicara konten blockchain-nya, tapi bagaimana penerapan atau penggunaan dari blockchain. Tapi kalau kita mendesain blockchain teknologi untuk satu kasus logistik, outputnya ya desain dari blockchain-nya itu sendiri. Gitu. Jadi bergantung kepada kasusnya. Misalnya kita mau rancang, saya mau ambil kasus, mau desain teknologi blockchain untuk logistik halal parfum. Maka outputnya ya rancangan dari blockchain itu sendiri. Sehingga bisa dibuktikan teknologi blockchain-nya itu mampu mengidentifikasi bisa bekerja dalam kerangka logistik halal. Ya kalau tata cara kerja blockchain kan sudah baku. Nah, itu aja itu yang diterapkan untuk spesifik logistik halal parfum misalnya begitu. Jadi bergantung kepada problemnya apa. Problem yang diangkat betul ya Pak? Iya. Kalau mau mendesain blockchain ya outputnya perangkat blockchain-nya lah. Tapi kalau kita mengkaji bagaimana efektivitas dari teknologi blockchain dalam rangka menjamin keamanan pengiriman barang misalnya, untuk intermoda transportasi, kemudian antar negara misalnya. Nah di situ berasumsi sudah eksis teknologi blockchain untuk aktivitas pengiriman barang intermoda dan internasional. Nah, nanti pakai instrumen kuesioner, kemudian ditanyakan kepada beberapa responden, perusahaan-perusahaan jasa pengiriman yang memahami teknologi blockchain, dan kemudian dilakukan analisis berbagai macam teknik statistik ya, yang ingin membuktikan apakah efektif atau tidak. Tapi kalau untuk kasus yang sama, dalam rangka mendesain bagaimana rancangan teknologi blockchain untuk pengiriman barang intermoda dan internasional, maka outputnya ya rancangan software dari blockchain. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya summary singkat. Paper yang saudara baca itu sebenarnya yang diharapkan, pertama saudara tahu berbagai macam problem logistik ya, itu satu. Kalau semuanya baca paper itu ya, kan dibaca tuh papernya tuh, meskipun dipilih satu. Kemudian yang kedua, tahu metode-metode yang digunakan untuk logistik.
Yang kedua tahu metodenya, dan yang ketiga tahu metodologinya. Nah, itu bekal yang perlu saudara pahami kalau melakukan riset level tesis. Nah, kalau S1 dia berbeda. Nah, ini kebanyakan tesisnya itu membuat metodologinya sama seperti membuat metodologi problem solving seperti level S1. Harusnya itu nggak terjadi. Kalau dibaca artikelnya itu kan sangat jelas apa yang bisa dibaca di situ, bagaimana metodologi risetnya ya. Saudara nggak akan pernah lihat lagi di dalam, kalau dia ada chapter khusus riset metode atau metodologi di dalam artikel itu, kan nggak ada lagi di situ perumusan masalah, tujuan penelitian, nggak ada ditulis lagi di bab itu. Dia langsung bercerita how to conduct the research, gimana cara melakukan riset itu. Pertama, saya akan formulasikan dulu. Setelah saya formulasikan, kemudian saya buat softwarenya, kemudian saya cari datanya, data yang dicari apa saja, bagaimana cara mengumpulkan data itu, kemudian baru saya lakukan verifikasi, validasi, dan seterusnya. Nah, itu sangat jelas, tapi memang tidak seluruh artikel itu menyiapkan bab khusus tentang riset metode atau metodologi. Nah, saudara harus bisa membaca dengan teliti riset metodologinya ada di bagian mana. Intinya di situ yang sangat menonjol di artikel itu adalah tahapan studi, tahapan riset. Itulah riset metodologi. Dia akan jelaskan itu tahap-tahapnya. Nah, nanti di setiap tahap itu dia akan jelaskan mau ambil data apa, bagaimana cara ambilnya, terus menggunakan teknik apa, dan bagaimana metodologinya. Nah, begitu riset metodologinya. Jadi tidak cocok kalau masih menggunakan pola pikir S1. Sebenarnya di S1 itu juga tidak benar ya cara menulis bab 3, tapi itu kebanyakan terbawa-bawa juga nanti di S2. Harusnya kan sudah tidak terjadi. Nah, berikutnya yang perlu jadi highlight ya, kualitas dari riset tesis itu ya seperti artikel ini. Artikel ini semua levelnya itu level tesis dan doktor ya. Kalau saudara mau menghasilkan sebuah riset tesis, ya rujuk aja paper-paper yang ada itu. Nah, itulah level tesis. Tapi memang tidak semuanya level tesis, itu ada yang levelnya sangat advance ya untuk PhD gitu ya. Tapi paling tidak saudara tahu lah bagaimana sih yang disebut riset. Jadi nggak bisa dipakai yang gaya S1. Saya kira itu aja yang ingin disampaikan. Kemudian untuk minggu depan itu masih pola yang sama, presentasi maksimal 10 menit, tapi more spesifik ya. We discuss about the sustainable logistic or sustainable supply chain. Ini spesial isu ya, yang memang famous populer, tidak baru sih, sudah lama, tapi sampai hari ini dia masih populer. Jadi itu bicara konflik antara memaksimisasi keuntungan dengan meminimisasi biaya non ekonomik. Nah, biaya non ekonomik ini berkaitan dengan isu physical, environmental, dan political isu gitu. Jadi misalnya pemerintah mewajibkan moda transportasi itu menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, di situ ada optionnya, katakanlah biofuel ya, bisa biodiesel, bisa
biofuel gitu, kemudian bisa listrik, electrical ya. Nah, di sisi lain, adanya regulasi bahan bakar itu berpotensi untuk meningkatkan ongkos transportasi. Nah, ongkos transportasi ini kan akan memicu turunnya profit margin kan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini? Itu salah satu contoh. Kemudian juga contoh lain ketika kita menghadapi persoalan trade-off antara ingin memaksimumkan keuntungan, sisi lain kita dihadapkan kepada tantangan dianggap produk kita tidak ramah lingkungan. Misalnya kemasan kita plastik yang tidak bisa diurai. Nah, sebagai akibat ada regulasi pemerintah yang mengharuskan kita mengganti bahan dari kemasan kita. Nah, ternyata bahan baku untuk kemasan ataupun kalau kita beli bulk out item ya, misalkan kategori kemasan itu yang beli di luar, harga kemasan itu sangat mahal yang mengakibatkan harga pokok produksi barang kita kan jadi naik. Nah, itu kan akan menurunkan, dia akan meningkatkan biaya, otomatis kalau kita tetap jual dengan harga yang sama, itu profit margin kita akan berkurang, ya kan? Kalau kita naikkan harganya, takutnya tidak laku karena kompetitor kita bisa jual lebih murah barang dibandingkan dengan kita. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu isu-isu tentang sustainable. Nah, di sini memang apa istilahnya pressure point-nya itu kalau sebelumnya saya yang cariin papernya, nah ini saudara harus cari sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya melatih mahasiswa untuk terbiasa menelusuri untuk mendapatkan referensi-referensi yang punya reputasi ya. Nah, saya sudah kasih guidance yang punya reputasi itu penerbitnya apa-apa saja ya. Bisa Elsevier, bisa Inter Science, bisa Willy, bisa Blackwell, bisa Inder Science, bisa Springer, ya, bisa Emerald, macam-macam itu. Nah, itu saudara belajar cari sendiri. Nah, UNAN itu berlangganan Science Direct, ya. Itu satu jasa pengumpul jurnal-jurnal yang dilanggan oleh UNAN, terus saya lupa mungkin sekitar 1 miliaran itu kita langganan setahun. Tapi saudara hanya bisa akses dari dalam jaringan. Artinya harus dari jaringan dalam UNAN. Nah, saya tidak tahu apakah kemarin kita agak putus kontrak, apakah sudah di-extend, saya nggak begitu hafal ya. Tapi seingat saya sih sudah didata lagi itu jurnal-jurnal apa saja yang diminati oleh setiap fakultas. Nah, saudara bisa akses itu, tapi memang harus dalam jaringan, harus dari dalam kampus. Nggak bisa dari luar, kecuali saudara punya VPN ya. Tapi kita memang nggak kasih VPN sih ke mahasiswa, kita kasih ke beberapa dosen aja untuk bisa akses dalam jaringan yang dia berada di luar jaringan. Nah, itu silakan, tapi kalau saudara mau kerja pakai Google juga bisa. Nah, karena kayak seperti publisher Hindawi itu dia banyak open access itu. Springer juga banyak open access ya. Nah, saya kira itu aja untuk pekerjaan semester depan minggu depan itu hal yang sama. Poinnya adalah ya saudara harus bisa mencari gagasan baru dengan adanya setelah membaca sebuah artikel gitu. Idenya apa? Kalau yang sekarang kan saudara hanya mengidentifikasi advantage, keunggulan dari satu artikel apa, kemudian drawback atau limitation dari artikel itu apa, ya sudah stop. Nah, sekarang saudara setelah membaca tahu ini bagusnya apa paper ini, tapi kekurangannya apa saudara ketahui. Nah, dengan dua hal itu saudara punya ide seperti apa untuk bisa menghasilkan sebuah riset baru dari paper itu.
Nah ini, kemampuan ini sangat bermanfaat untuk menulis namanya state of the art ya. Itu yang biasanya muncul di chapter 2 di sebuah tesis, literatur review. Isi literatur review sebenarnya lebih dari sekedar ringkasan ya, tapi sebuah review. Nah, itu. Dan critical review itu di atas review gitu loh. Kita harus bisa menghasilkan. Nah, ini critical review ini dia muncul di introduction. Jadi ada beberapa paper yang saudara gunakan, yang saudara kritisi, yang membuka jalan bagi saudara untuk menyatakan saudara menemukan nih sebuah masalah baru gitu. Yang memang sama sekali belum pernah dilakukan oleh siapapun. Itu yang disebut nanti novelty. Tapi memang kalau kita tuntutannya nggak sampai di situ sih. Tapi kalau saudara punya kemampuan sampai di situ bagus gitu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak mungkin dipaksa tesis saudara nanti seperti itu. Tapi saya ingin melatih aja dulu bagaimana tingkat kesulitan melakukan critical review. Kalau tesis itu kan banyak ya. Itu sangat disarankan kan minimal kan 25 paper sampai 50 paper jurnal ya, tidak boleh tidak jurnal, seluruhnya jurnal. Itu kan saudara harus punya keterampilan membaca. Kemudian lebih tinggi lagi harus punya kemampuan critical review gitu. Jadi saudara bisa belajar. Nah yang bagus itu memang baiknya ya saudara mencari artikel itu yang sejalan dengan rencana risetnya. Gitu. Nah hanya saja ini kan memang dibatasi untuk sustainable ya, tapi cari satu paper yang memang nanti juga sangat berguna untuk support riset tesisnya gitu. Itu sangat disarankan, tapi kalau tidak memungkinkan karena batasan waktu, ya jadikan aja sebagai proses latihan ya, bagaimana melakukan critical review. Nah kalau yang hari ini yang saudara lakukan itu yang muncul di bab 2 literatur review general ya. Saudara selalu ungkapkan dia punya kelebihan apa dan apa yang belum dia bahas. Tapi saudara tidak perlu memunculkan gagasan gitu. Tapi kalau critical review meskipun itu ringkasannya muncul juga di literatur review di bab 2, tapi gagasannya itu muncul di introduction. Begitu cara teknik menulisnya. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan untuk pekerjaan minggu depan tuh? Baik, kalau tidak ada yang ingin dikonfirmasi untuk pekerjaan minggu depan, saya akan akhiri perkuliahannya ya, sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.